Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai salah satu pendiri usaha CV Mega Sarana Indah. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Violeta Maulida Sejaya Putri. Nama saya Aldini Nur Aziki. Nama saya Akbar Zulkwatil Matin. Nama saya Muhammad Tegar Pribadi. Nama saya Fatira Amelia. Baik, kita sekarang akan mewawancarai salah satu pendiri dari CV Mega Sarana Indah. Dengan Kak siapa Kak? Kalau boleh tahu? Namanya Mega Muhanawati. Sebagai pendiri dari CV Mega Sarana Indah. Oke, pertanyaan yang pertama, boleh diceritain nggak Kak sekilas tentang profil perusahaan? Jadi kita itu dari CV Mega Sarana Indah itu kita supplier barang-barang kimia untuk pengeboran perminyakan atau juga HDD kayak pengeboran di pinggir jalan untuk pemasangan kabel, pipa, PDAM, terus PLN, kayak gitu deh. Kayak gitu sih. Oke. Selanjutnya? Kalau pertanyaan selanjutnya itu gimana sih kondisi pasarnya sekarang, dan yang paling penting banyak yang dibeli itu dari siapa aja yang beli gitu? Kalau target pasar itu sebenarnya kalau di pengeboran itu ya perusahaannya itu aja ya. Jadi kita itu kan tergantung dari proyek pemerintah. Jadi semua vendor pun yang bersangkutan sama pemerintah pasti kan dia butuh supplier kan. Jadi kita pasarnya itu ya apa yang ada proyek yang dari pemerintah itu ya kita jalanin gitu. Jadi pembeliannya dari pemerintah langsung ya? Iya, jadi kita sebagai supplier, terus ke tengah-tengahnya itu ada vendor, dari vendor baru kita ke proyek pemerintah gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya itu CV Mega Sarana Indah itu berdirinya sejak kapan Kak? Kalau jadi kan ini tuh CV ini kan kalau terhitung jadi CV-nya itu baru, tapi kalau kita usaha dagangnya itu dari lama karena kan ini sebenarnya itu kan nerusin usahanya orang tua ya, tapi karena orang tua kan nggak pakai pajak, nggak resmi gitu, cuma usaha doang. Jadi sebagai anak, sebagai generasi selanjutnya tuh kita nerusin gitu, tapi kita ke arah yang lebih maju, kayak kita pajakin, kita resmiin, jadi kita bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang lebih besar, perusahaan-perusahaan yang lebih bonafit gitu. Kalau kita nggak resmi kan kita juga nggak bisa masuk ya gitu. Jadi jatuhnya ilegal gitu ya? Iya, gitu ya. Legal. Kalau sekarang udah legal. Kalau sekarang legal, tapi ilegal betul. gitu. Iya betul. Oke, kan pertanyaan selanjutnya tuh kan CV Mega Sarana Indah ini menjual tadi produk kimia kan. Nah itu salah satu contoh produk kimia itu apa aja tuh Kak yang dijual? Jadi tuh gini, produk kimia yang kita jual itu bukan kayak produk kimia yang buat ngebom atau enggak gitu yang berbahaya gitu ya, enggak. Kita tuh produk kimia itu kayak tanah liat, sebenarnya tanah liat tapi itu dikasih produk kimia. Jadi misalkan gini ya, saya kasih contoh, misalkan di jalanan tuh kan suka ngeliat ya yang kayak pengeboran di pinggir jalan tuh, yang pakai alat-alat berat segala macem. Itu kalau misalkan logikanya aja kan, kalau kita ngebor itu, kalau kita nggak pakai apa bahasanya ya, kayak lumas ya namanya lunak ya. Kalau misalkan kita nggak pakai itu kan mata bor kita kan ke itu kan pasti itu ya. Sedangkan itu ngebornya itu pasti 100 meter, 200 meter di bawah tanah gitu kan. Kita nggak tahu tanahnya itu pasir atau lumpur atau kerikil kan, kita nggak tahu ya. Jadi kimia yang kita jual itu tanah liat yang udah dikasih bahan kimia itu. Jadi kita aduk, kita mixing, pasti di setiap proyek itu pasti kita punya mata engineer buat nanganin itu gitu. Jadi tapi nggak pakai tanah liat itu banyak. Jadi kita mixing pakai tangki, nanti dia masuk itu berbarengan sama si mata bor. Jadi mata bor itu masuk, jadi si tanahnya itu ngiket gitu lah, nggak longsor. Kalau kita nggak gitu nanti tuh kanan kirinya tuh bakalan longsor gitu. Jadi kan kita ngebor nih, nanti kalau nggak pakai si bahan kimianya itu ntar kanan kirinya tuh ikut longsor gitu kan. Sedangkan kita tuh
ngebornya itu di bawah rumah orang gitu. Iya. Gitu, jadi itu contoh kimianya itu kayak nama-namanya itu kayak ada bentonite, ada PH powder, terus ada juga apa ya, KCl kayak gitu-gitu. Jadi itu sedikit kayak yang pasti bakal dipakai di pengeboran itu yang di jalanan. Kalau di perminyakan itu kita lebih besar sih tendernya gitu ya. Enggak yang kalau itu kan kecil gitu, paling cuma 100 meter, 200 meter gitu. Kalau yang di perminyakan kita pakainya udah emang tender besar. Jadi itu yang udah pakai apa ya? Udah pakainya juga yang udah kayak tadi kita lihat kan di gudang ada karung-karung banyak itu yang kayak gitu. Tapi kalau yang di pinggir-pinggir jalan gas kita pakainya kemasan ember karena kan lebih ramah lingkungan gitu. Kalau kita pakainya yang kayak tadi karung itu nanti kan kalau kena matahari atau apa kan itu nggak boleh gitu sebenarnya. Jadinya apa tuh jadinya? Jadinya nggak ramah lingkungan kalau pakai Menyusut gitu ya. Iya. Jadinya lebih aman. Iya, aman. Safety Jadinya juga iya, ya. jadinya lebih aman gitu. Itu sih contoh-contoh kecilnya. Nanti kita lihat aja ya di gudang Boleh. kayak gimana itu macam-macam bahan kimianya gitu ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kalau bahas proses udah pakai sistem atau teknologi yang masih manual atau kerja tangan atau udah menggunakan teknologi yang lebih modern? Oh jadi kalau kita itu kalau untuk kimianya, kita tuh ada dua jenis bidang yang dijual ya. Yang satu itu ada kimia. Kalau kimia itu kita dari pabrik, jadi kita nggak memproduksi atau kita nggak bikin. Jadi kalau yang kedua itu kita punya palet itu untuk tatakan yang barangnya itu. Jadi kalau misalkan kita mau masuk ke dalam kontainer atau ke atas mobil, jadi kita butuh paletnya itu kita pakainya kayu. Palet itu kan banyak macamnya, ada yang dari plastik, ada yang dari kayu. Jadi kita pakainya yang kayu karena emang itunya kan ngikutin tonase, jadi harus kuat gitu. Jadi kalau untuk kimia kita dari dari pabrik, kalau palet kita produksi, tapi kalau produksi palet itu kita masih manual gitu, nggak pakai mesin. Terus kalau kira-kira jumlah orang yang kerja di di CV Mega Sarana Indah itu ada berapa banyak, Kak? Kalau pekerjaannya itu sebenarnya kita nggak punya pekerja tetap, tapi kita punya satu orang yang jaga gudangnya, yang jaga PT-nya gitu. Ada satu orang, jadi kita kalau ada proyekan kan karena kita sistemnya itu kerjanya nggak yang tiap hari ada gitu ya, jualannya juga yang nggak tiap hari ada. Jadi kita per proyek, misalkan proyek ini ada sampai kelar, nanti udahan, nanti ada proyek lagi gitu. Jadi kita pakainya kulit panggilan gitu. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, karena ini perusahaan yang sudah bersertifikat ya Kak, Iya. kira-kira izin usaha apa aja yang sudah dipunyai? Kita ini sih komplit, kita pakai pajak, kita punya SIUP, kita punya NPWP, kita punya pokoknya yang resmi gitu, nggak pakai pajak lah. Oke, selanjutnya? Selanjutnya itu kalau bicara soal keuangan, kira-kira pendapatannya per tahun gimana? Sejauh ini udah dihitung laba ruginya belum? Oh gitu nada Belum. gitu lang. Udah nggak? Apanya? Udah semua. Ini lanjut pertanyaan lu ya. 1, 2, 3. Pertanyaan selanjutnya itu kalau bicara soal keuangan, kira-kira pendapatannya per tahun gimana? Sejauh ini udah dihitung laba ruginya belum? Balik modalnya butuh berapa lama kira-kira? Kalau itu sih kan kita nggak nentu ya, karena kalau kita tuh nggak jualan yang tiap hari ada gitu. Jadi kalau itu ya kita misalkan ada proyek, kita butuh dana besar, kita paling minta ke perusahaannya itu
vendornya itu kita minta DP 50% untuk menjalankan si proyek itu gitu. Jadi kalau misalkan untuk ditanya modalnya itu berapa, kita pasti ke vendor itu minta 50% untuk menjalankannya gitu. Tapi kalau untuk keuntungannya pasti ada untungnya ya. Kita tapi nggak kan namanya usaha pasti kan ada ya naik turun gitu kan, nggak yang selalu untung gitu. Jadi kalau untuk untung sama ruginya itu nggak relatif lah pokoknya kalau usaha. Nah, di era sekarang kan berbisnis pasti ada tantangan tersendirinya dong Kak. Terus juga persaingan pasti ada di mana-mana kan. Nah, kalau untuk tantangannya nih Kak dalam menjalani bisnis di perusahaan ini apa aja sih Kak kira-kira tantangannya? Tantangannya ya, itu dulu nggak kepikiran tantangannya apa. Tadi dulu. Ini kayak banyak pesaing Pesaingnya. gitu. Iya. Di pas lagi masa supplier. Oh, tantangannya sih Ntar paling dulu belum. dihitung. Hilang. Iya. Nanti tadi pertanyaan udah masuk ya? Iya Ya. udah. Nanti 1, 2, 3. Kalau untuk tantangannya sih paling kita sebagai supplier sesama kimia itu pasti kita kan mau ngambil proyek yang banyak ya. Pasti salah satunya kita pasti ada yang ngambil harga yang paling murah gitu. Sedangkan harga si kimianya itu kan relatif ya, kadang naik, kadang turun gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita harganya misalkan lagi naik gitu, tapi pesaing kita ada harga yang lebih murah, paling itu sih gitu. Jadi tentang harga sih kalau misalkan itu sih semua kan sama, kalau kimia itu semua sama ya maksudnya. Nggak yang perusahaan ini punya kimia ini pasti sama kimianya, kalau di pengeboran itu aja kimianya gitu. Tapi kita ya paling di harga sih. Terus sama ya kepercayaan PT itu sendiri gitu, mau ngambil barang di kita apa enggak, tentang kualitas produk kita. Baik, pertanyaan selanjutnya itu kira-kira jumlah orang yang kerja di CV Mega Sarana Indah itu ada berapa banyak gitu? Kalau berapa banyak tuh nggak nentu, kadang kita bisa pakai 2 orang, 3 orang, tapi paling banyak itu paling 5 orang sih, 5 orang. 5 orang. Terus kalau mulai kerjanya itu dari jam berapa? Iya, kalau jam operasi Jangan ulang deh. Oh, ya. Dari yang Mulai ulang, kerja aja. mulai kerja. Terus di CV Mega Sarana Indah itu mulai kerjanya dari jam berapa Pak? Kalau kita kan kayak orang kantornya kan paling jadi CV ini kan nggak ada karyawan office-nya atau karyawan gudangnya gitu ya. Karyawan office-nya ya saya aja gitu. Kalau nggak sama keluarga gitu. Kalau kulinya ya kayak kerja biasa harian aja, dari pagi sampai jam 5 atau jam 6 kalau lagi banyak gitu. Tapi kalau untuk office-nya kayak ya saya dari jam jam 8 ya udah ada di kantor gitu. Nanti selesai ya paling jam 5 udah pulang, kayak pada umumnya aja. Apa rencana atau target bisnis yang ingin dicapai untuk kedepannya? Kalau target sih nggak ada sih, namanya dagang ya, tapi paling kita berusaha sebanyak mungkin ngambil proyek ya. Karena kan kalau nggak ada proyek ya kita nggak jualan gitu. Karena kalau jualan kan kita nggak kayak warung yang tiap hari ada yang butuh gitu. Pasti kan setiap ada proyek pasti baru kita dibutuhin gitu sama PT-PT lain gitu. Nah, kan dari di bidang usaha ini kan dari sekian banyak kompetitor itu apa sih Kak yang bikin barang dari kakak ini lebih unggul dibanding kompetitor kakak yang lain? Entah dari harganya kah atau emang yang lain aja? Kalau barangnya itu sih kita kan banyak merek gitu, kayak baju gitu, mereknya banyak tapi sebenarnya tuh sama gitu. Paling kita make produknya itu dari pabrik-pabrik yang emang udah es batu lagi. Paling kita tuh pakai merek-merek yang emang udah dipakai di pengeboran, di peminyakan, di HDD, itu paling yang udah terkenal gitu. Jadi kita udah tahu emang itu produknya gitu. Ya produknya itu bagus gitu. Kalau cara promosi dari CV Mega Sarana Indah tuh
dia gimana gitu cara promosinya? Kalau promosi kita kan nggak kayak brand produk yang kecil-kecil gitu ya, kita kan nggak bisa atau taruh di Facebook atau taruh di Instagram, itu nggak bisa kayak gitu ya. Paling kita kenalan, kita kayak datengin ke perusahaannya gitu, kita cari tahu perusahaan mana yang lagi punya proyek besar gitu, kita datengin, kita bawa surat penawaran kita bawa profil company kita kasih tahu kita menjual produk ini gitu, berminat atau enggaknya. Jadi nggak kayak yang bisa pakai sosial media sih, kita datang ke perusahaannya gitu, yang emang oh ini nih yang lagi bergerak punya proyek ini gitu. Jadi jatuhnya kayak dari pintu ke pintu gitu Iya, ya, gitu. nggak bisa kayak lewat medsos itu Sosial nggak bisa. sosial media tuh enggak. Kalau kan kita kan barangnya bukan itu ya, barang kayak kimia panas gitu, kayak takut aja gitu kalau pakai ekspedisi atau apa, kita Ya nggak bisa betul gitu. betul. Lebih rentan Berbahaya, lah ya. iya. Nah oke, jadi itulah wawancara yang bisa kita wawancarai, tanyakan kepada Kak Mega selaku dari pendiri CV Mega Sarana Indah ya. Kurang lebihnya mohon maaf Kak, terima kasih telah memberikan kesempatannya dan waktunya untuk kami wawancarai. Mohon maaf Kak, kita mengganggu nih siang-siang kita wawancara Kakak. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.